Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eka Widianti dengan NIM 17096240414 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin memberi tutorial cara penggunaan Mentimeter. Nah, pertama kalian bisa klik di Google Chrome di browser ataupun di web lainnya untuk membuka Mentimeter. Nah, di sini kalian bisa klik Mentimeter ini. Nah, di sini kalian klik pada tombol login ini. Nah, setelah klik tombol login, penampilannya akan ke login dengan Google, dengan akun Google Anda atau dengan email dan lain-lainnya. Nah, karena saya sudah masuk, tampilannya seperti ini ketika kalian sudah login. Nah, untuk memulai membuat presentasi dengan pertanyaan interaktif dengan Mentimeter, kalian bisa klik New Menti. Dengan membuat presentasi melalui Mentimeter ini, kalian bisa memaparkan materi diikuti dengan pertanyaan interaktif yang bisa dijawab langsung oleh peserta didik. Nah, di sini saya akan langsung saja memberikan tutorial cara mengerjakannya. Nah, di sini kalian bisa klik bagian sini. Nah, di sini ada interactive question. Nah, ini macam-macam untuk pertanyaan. Kalian mau modelnya seperti apa? Nah, untuk memulai presentasinya, kalian bisa di bagian content slide ini. Di sini ada untuk teks, nah terus juga untuk penampilan video, image, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya ingin memulai dengan memberi pertanyaan, saya akan memberi pertanyaan dengan word cloud, yaitu pertanyaan yang akan jawabannya muncul secara bersamaan gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kabar para peserta didik itu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, nah kalian tuh bisa juga mendesain tampilan slide-nya itu agar tidak polos dengan pencet bagian image ini, drag bagian ini. Nah, di sini kalian bisa melalui di sini udah ada image fotonya, kalian bisa cari sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, di sini juga ada GIF seperti gambar seperti ini. Nah, karena saya ingin memulai dengan hal yang gembira, saya akan memberi GIF seperti ini. Oh, pencet save. Nah, gambarnya akan langsung muncul seperti ini, teman-teman. Misalkan kalian mau bisa juga mau ditaruh di mana untuk gambarnya, bisa ditaruh di tengah seperti ini, bisa ditaruh di pinggir, kanan, kiri. Nah, karena saya ingin mau taruh di tengah-tengah, sudah seperti ini. Langsung aja. Nah, selanjutnya itu eh pada bagian pertanyaan interaktif ini, kalian bisa mencentang untuk question are visible to everyone. Nah, di sini kalian aktifkan. Nah, untuk reaksinya juga kalian bisa tambahkan. Misalnya di sini saya ingin menambahkan love. Nah, di sini dia langsung muncul. Terus juga bisa untuk live chat gitu. Nah, di sini saya aktifkan saja. Langsung saya. Oke. Nah, untuk slide ke itu kalian bisa mencet ini bagian new slide. Kalian pencet. Nah, di sini langsung ada tampilan seperti ini. Nah, karena saya slide-nya saya ingin memberi teks, jadi saya akan memberi konten teks seperti ini. Muncul di bagian kedua, halaman kedua. Nah, di sini kalian bisa memasukkan materi yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya akan, ini kita ke kiriin dulu. Di sini saya akan membuat salin. Kita balik lagi ke Mentimeternya. Ini kita tempelkan saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini agar tidak polos, saya ingin menambahkan gambar.
Saya ingin, eh. Nah, ketika klik pencet upload image ini, saya langsung aja masukkan gambar yang ingin saya masukkan. Nah, ini saya langsung aja masukkan open. Nah, seperti ini. Langsung aja dipencet save. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya, saya ingin menambahkan lagi pertanyaan. Pertanyaan eh word cloud lagi. Tanyanya, apa yang kalian ketahui tentang surat perjanjian? Nah, di sini kita akan membahas materi tentang surat perjanjian ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin lagi menambahkan fitur gambarnya, pencet upload lagi. Nah, sudah seperti ini. Saya ingin memasukkan gambar ini. Oke, save. Nah, akan langsung muncul seperti ini. Nah, saat selanjutnya lagi, saya ingin menambahkan materi kembali. Di sini, saya ingin menampilkan pengertian dari surat perjanjian. Saya ingin ke pinggir tulisannya. Langsung aja kita masukkan seperti ini, center V. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar lagi agar tidak terlalu polos. Sini saya ingin menambahkan gambar ini. Pencet save. Saya ingin taruhnya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya ingin menambahkan slide lagi. Slide-nya itu materi lagi, teman-teman. Di sini saya ingin membuat masukkan materi lagi. Ini saya pencet konten slide, bagian konten slide, terus yang teks. Terus diklik. Nah, di sini dimasukkan lagi untuk eh, tulisannya. Ini kalian bisa mau di tengah, di pinggir, di pojok. Nah, di sini saya tempel seperti. Nah, di sini bisa kalian eh tebelin ya teman-teman tulisannya seperti ini. Terus juga kalian juga bisa tulisannya untuk diubah warnanya atau fontnya dibuat jadi besar atau kecil dengan pencet body ini. Nah, karena menurut saya ini udah cukup tulisannya segini. Nah, saya ingin menambahkan gambar, pencet edit. Nah, di sini image saya tambahkan lagi. Nih, open. Nah, ini langsung aja di save. Nah, saya ingin taruhnya di tengah-tengah lagi. Seperti ini. Tambahin slide lagi. Slide materi lagi ya, teman-teman. Nanti di akhir baru saya menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Ini lanjutannya kita ciri-ciri surat surat perjanjian bisa dikembangkan. Ini saya juga mau tebalkan ini bagian depan. Nah, terus bagian kelima ini juga bagian keenam juga. Saya ingin menambahkan gambar lagi, pencet image, pencet klik, save.
Nah, saya ingin naruhnya di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Langsung deh. Terus kita tambahkan slide lagi. Bagian saya ingin konten konten slide lagi. Kiri ini. Oke, seperti bagian ketujuhnya itu memenuhi syarat. Ini saya ingin tebakkan. Oke, saya ingin tambahkan gambar lagi juga. Nah, hmm, saya ingin menaruh gambar ini. Oke. Nah, ini saya emang mau naruh di sebelah sini. Selanjutnya, slide selanjutnya saya ingin nambahin slide untuk pertanyaan. Teman-teman sekalian, saya ingin pertanyaan membu. Nah, selanjutnya itu saya ingin membuat slide pertanyaan. Di sini saya ingin yang ke multiple choice. Jadi di sini tuh semacam pilihan ganda, teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya seperti. Nah, option satunya kita ganti dengan jawaban ini. Ini yang jawaban yang benar ya. Saya bersih. Oh ya, di sini ya teman-teman. Untuk mengganti tulisan option satunya itu ada di bagian sini sebelah kanan. Nah, di sini kita setter. Nah, ini. Terus untuk option 2-nya, kita taruh lagi di sini. Option ketiganya, langsung. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa, tidak hanya 3 pertanyaan, kalian bisa optionnya itu lebih banyak dengan klik add option ini, bagian bawah ini. Nah, kalian juga bisa membentuk visualnya itu sesuka kalian, bisa seperti diagram ini, seperti donat seperti ini, terus juga bisa yang titik-titik seperti ini, atau diagram batang seperti ini. Nah, karena saya ingin diagram batang, jadi saya pilihnya diagram batang. Oke, selanjutnya saya juga ingin menambahkan gambar. Pencet edit, kita klik bagian balik tadi, terus habis itu kita klik drag and ini. Nah, saya ingin menambahkan gambar ini. Open, save. Nah, seperti ini. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin membuat pertanyaan lagi, yaitu dengan pertanyaan word cloud lagi. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya sudah saya tulis. Nah, ini. Apa resiko jika dilakukan secara lisan? Hanya secara lisan. Nah, ini pertanyaannya. Terus habis itu, saya ingin menambahkan gambar kembali seperti sebelum-sebelumnya. Saya ingin menambahkan gambar ini. Open. Nah, ini kita bisa save. Nah, seperti ini. Selanjutnya, selain itu juga kalian bisa mengubah tema ya, teman-teman. Di sini kalian bisa mengubah tema, pencet tema. Di sini kalian misalkan ingin temanya bergambar, berwarna dasarnya rada seperti pink gitu. Nah, ini pink. Seperti ini. Nah, saya juga ingin mengubah seluruhnya gitu ya, teman-teman. Menjadi warna pink. Menjadi warna pink. Nah, itu tinggal diklik saja menjadi warna pink. Nah, ini udah otomatis langsung terganti. Semuanya langsung terganti ya, teman-teman, langsung otomatis.
Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau mau interaktif kalian ingin menambahkan reaction seperti love, jempol, atau dislike juga bisa. Terus juga kalian juga bisa menambahkan fitur untuk Q&A, kayak Q&A mereka bertanya gitu. Terus juga live chat juga bisa. Nah, seperti itu tutorial dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketika pemaparan dari presentasi Mentimeter ini. Oke, selanjutnya kita ke eh, pemaparan cara menggunakan Mentimeter yang sudah tadi saya buat. Nah, di sini saya sudah bersama rekan-rekan teman-teman saya yang lain untuk mendemonstrasikan cara menggunakan Mentimeter yang sudah saya buat. Nah, di sini saya share screen dulu. Oke, di sini sudah terlihat. Teman-teman boleh login ke browsernya atau Chrome-nya ke Mentimeter terus gunakan kode 49349668. Oke, dilihat dari layar saya udah pada login nih ya. Udah. Apakah ada yang belum login? Wah, ada yang kurang baik nih. Semoga sehat selalu ya. Oh, sedikit pilek. Sama nih, saya juga lagi pilek. Oke, next aja kali ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait surat perjanjian. Oke, next slide. Nah, jadi pengertian dari perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan bersama untuk menjamin adanya kepastian. Oke, boleh di next saja. Nah, apa kalian tahu nggak sih, kita kan bahas tentang surat perjanjian. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih satu kata aja dari ketika kalian mendengar surat perjanjian? Oke, ada kesepakatan. Ada yang bilang janji tertulis. Ada yang bilang janji manis. Aduh, bahaya nih. Ada yang bilang bisnis. Terikat. Oke. Janji tertulis. Oke, oke. Next aja. Nah, jadi surat perjanjian itu adalah kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak secara tertulis dengan maksud kedua belah pihak. Ini tuh yang saling berjanjian untuk menepati janjinya. Oke, di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri surat perjanjian. Yang pertama ada berbentuk tertulis dan resmi. Jadi surat perjanjian itu tidak hanya kesepakatan lisan, tetapi ditulis dengan format yang jelas agar memiliki kekuatan hukum. Nah, yang kedua ada memuat identitas lengkap para pihak. Jadi di dalam surat perjanjian itu harus mencantumkan nama, alamat, nomor identitas seperti KTP, SIM, atau data lainnya yang relevan agar jelas siapa yang terikat. Nah, yang ketiga ada berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi di surat perjanjian itu tidak hanya menyebutkan apa yang diberikan, tetapi juga kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Nah, yang keempat itu ada disepakati dengan sukarela. Jadi, perjanjian yang sah apabila dibuat tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan. Jika ada pemaksaan, perjanjian itu bisa batal demi hukum. Nah, yang kelima ada bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Jadi, kalimatnya itu harus spesifik, tidak boleh samar atau ambigu. Nah, yang di keenam ini ciri-cirinya ada menggunakan materai atau cap resmi. Jadi, untuk memperkuat legalitas, biasanya itu surat perjanjian menggunakan materai sesuai ketentuan. Nah, jika perjanjiannya besar seperti jual beli tanah, biasanya disahkan juga dengan notaris. Nah, syarat ketujuh itu ada memenuhi syarat sah perjanjian KUH Perdata pasal 1320. Nah, dalam pasal 1329 KUH Perdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu ada kesepakatan. Terus juga ada kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Oke, lanjut aja. Selanjutnya itu ada pertanyaan untuk teman-teman. Oh, sudah login kali ya. Oke, di next aja. Nah, mana yang merupakan dasar hukum sah perjanjian di Indonesia? Nah, tadi kan disebutkan tuh.
Mhm. Oke, yang benar jawabannya itu ada pasal 1329 KUH Perdata. Nah, ini masih ada yang salah. Ini yang lebih melenceng lagi, yang pasal 1234 KUH Perdata ini tidak memerhatikan ya. Teh next. Selanjutnya ada pertanyaan, apa resiko jika perjanjian hanya dilakukan secara lisan? Menurut kalian apa sih resikonya jika perjanjian tuh hanya secara lisan gitu? Apa yang akan terjadi? Boleh dijawab? Perjanjian tidak sah. Apalagi? Tidak terdapat bukti. Oke, tidak ada bukti, nggak sah. Ya. Nah, jadi jika surat perjanjian hanya dilakukan secara lisan, itu memungkinkan perjanjiannya itu akan terjadi kelanggaran atau misalkan kebohongan atau tipuan dari salah satu pihak karena tidak ada sahnya gitu, kayak bukti sahnya kalau mereka tuh melakukan perjanjian. Boleh di next. Nah, terakhir nih, setelah mempelajari pengertian dan ciri-ciri surat perjanjian, nah ringkasan dari kalian tuh surat perjanjian itu seperti apa sih? Apakah surat perjanjian itu hanya surat untuk janji-janji palsu atau seperti apa? Surat yang berisi perjanjian sah dan bisa dibuktikan dengan hukum. Betul sekali. Ada lagi? Apa ya? Gimana nih ya? Ini yang jawab apa ya, Bu? Surat perjanjian yang berisi kesepakatan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban dalam bisnis. Betul, bisa juga. Maaf, bingung. Surat perjanjian bisa dibuktikan oleh hukum dan biasanya bersifat sah. Nah, benar semuanya nih ya. Kecuali ini nih yang membingung sama apa ya, Bu? Jadi, surat perjanjian itu yaitu surat yang di mana berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban sesuatu gitu. Di dalamnya ada hak dan juga ada kewajiban. Nah, sebenarnya surat perjanjian itu bukan hanya untuk bisnis ya, teman-teman. Bisa juga misalkan perjanjian untuk hal apapun, tidak hanya bisnis gitu. Oke, next slide. Nah, sekian dari saya. Presentasinya itu penggunaan Mentimeter seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja ke presentasi, terus setelah itu kalian bagikan kodenya, ini ada di atas ini. Nah, bagikan ke murid dan murid membuka dengan dengan Chrome mereka masing-masing gitu. Sekian dari saya, terima kasih.